jika kamu terlahir miskin, itu bukanlah kesalahanmu. Namun, bila kamu mati tetap miskin, itu adalah kesalahanmu. Kata bijak tersebut berasal dari mulut Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, dan juga menjadi moto hidup Andika Sutoroputra, investor saham yang berhasil meraup miliaran rupiah dari investasi saham. Mari kita simak kehidupan Andika Sutoroputra yang penuh dengan rintangan sampai akhirnya berhasil menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia untuk berinvestasi saham. Kita semua lahir di keluarga yang berbeda-beda. Ada yang terlahir di keluarga yang berkecukupan, ada juga yang lahir di keluarga yang kurang mampu. Untuk Andika Sutoroputra, ia tidak dilahirkan di keluarga yang kaya raya. Meski demikian, Andika mampu membuktikan bahwa meskipun terlahir dari keluarga yang tidak kaya raya, kesuksesan masih bisa dicapai pada usia yang sangat muda. Lahir di Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 13 Juni 1994, Andika bukanlah murid yang cemerlang. Orang tuanya seringkali dipanggil ke sekolah karena Andika mendapat ranking 2 dari bawah. Itu ketika saya usia 13-14 tahun ya. Jadi waktu itu saya ada masalah keuangan. Ya, masalah keuangan di mana saya harus kehilangan hampir 10 juta rupiah. Dan momen saat itu saya nggak pernah pegang uang di atas 1 juta. Tapi saya harus ada mendapatkan masalah keuangan ini, ya, dimana kehilangan hampir 10 juta. Jadi saya harus mencari cara gitu ya, bagaimana cara menghasilkan uang. Dari situlah saya mulai mengenal yang namanya bisnis online. Jadi saya waktu itu pernah jualan online di Kaskus. Waktu itu belum ada marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee begitu ya. Jadi saya mulai dari Kaskus. Saya jualan di sana awalnya hanya dengan tujuan untuk menghasilkan uang untuk bisa menutup kerugian itu gitu ya. Karena saat itu saya bahkan sampai 3 hari, 3 malam tidak bisa tidur ya, jadi benar-benar titik terendah dalam hidup. Tapi itulah yang mengubah saya bisa sampai berpikir untuk bagaimana cara menghasilkan uang ya. Masalah itulah yang membuat gue bisa maju, membuat gue bisa berpikir bagaimana bisa menghasilkan uang, bisa make money. Jadi itu benar-benar turning point-nya gue saat itu. Dari gue sekolah males gitu ya, gue ranking 37 dari 38, tiba-tiba gue berubah, pengen bisa sukses di usia muda gitu ya. Gue pengen bisa berhasil. Jadi kadang-kadang kalau kita punya masalah, teman-teman, sebenarnya itu adalah hal yang baik gitu ya. Kalau kita punya masalah, artinya kita berani mencoba hal baru gitu ya. Dan masalah itu tentu membuat kita bisa maju ke depan. Ya, kalau kita tidak pernah punya masalah, mungkin kita tidak akan pernah bisa maju sebenarnya. Dan sebenarnya ketika kita punya masalah, kita harus lihat dari sudut pandang yang positif, teman-teman. Ya, dimana kita bisa semakin tinggi. Basically, masalah makin besar, artinya kita naik level semakin tinggi, kira-kira. Andika memulai berjualan secara online pada umur 14 tahun. Di zaman itu, belum ada yang namanya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Jadi, ia fokus berjualan secara online lewat Kaskus saat itu. Saat itu, saya membukukan keuntungan sampai 2 digit miliar. Bahkan bisa invest kos-kosan nih dengan modal 3 juta rupiah. Itu cash keras kita terima? Iya, setiap bulan terima. Setiap bulan terima duit? Bulan, ya. Dividen? Dividen. Wow. Dari hasil jualannya, dia berhasil meraup ratusan juta rupiah dalam waktu 6 bulan. Mempunyai banyak uang di usia muda, Andika tidak menghabiskannya untuk berfoya-foya. Namun, ia memilih untuk berinvestasi di pengembangan diri dengan membaca ratusan buku, mengikuti kelas-kelas bisnis dan investasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya dapat masalah keuangan, saya harus cari uang bagaimana. Saya waktu itu cari di Google gitu ya, cara menghasilkan uang bagaimana. Orang paling kaya di dunia ngapain? Saya ketemu Warren Buffett, di mana dia menjadi paling kaya di dunia hanya dengan investasi saham. Nah, itulah yang mengubah pandangan saya, dan menciptakan rasa penasaran yang cukup tinggi, pengen belajar lebih jauh mengenai pasar saham. Dari situ saya mulai investasi pasar modal usia 14 tahun sampai sekarang begitu ya. Nah, itu yang benar bisa mengubah saya sampai hari ini ya, gara-gara masalah itu. Karena masalah itu saya jadi punya niat belajar yang sangat tinggi, dan saya komitmen sampai sekarang. Dan saya rasa itu yang bisa membuahkan hasil gitu ya.
Sebenarnya yang membuat saya bisa lumayan menghasilkan uang waktu itu di jualan online saya, itu karena saya baca buku, teman-teman. Waktu itu saya jualan marketing, selama 3 bulan jualan saya tidak menghasilkan 1 rupiah sekalipun, tidak laku gitu ya. Nah, dari situ saya sebagai anak yang di sekolah prestasinya sangat rendah gitu ya, maksudnya ranking paling ujung, tiba-tiba saya kepikiran saya pengen belajar mengenai marketing. Tentu media yang paling baik untuk belajar adalah baca buku. Jadi waktu itu saya tinggal di kota Singkawang, saya harus baca buku aja ke Gramedia, saya butuh ke Pontianak gitu ya. Ya pasti Pontianak saya baca buku, beli buku, salah satunya adalah buku tentang marketing. Saya habiskan buku itu, saya praktekkan ilmunya, tiba-tiba saya punya omset tembus 15 juta ya untuk anak usia belasan tahun. Nah saat itu benar-benar mengubah mindset saya, pola pikir saya. Ternyata dengan baca buku dan kita belajar, kita terapkan, ini bisa jadi uang gitu loh, ini bisa jadi satu penghasilan. Nah saat itulah saya menjadi awalnya yang sangat suka tidak membaca, tiba-tiba jadi ketagihan membaca gitu. Sampai hari ini sudah baca ratusan buku. Itu dimulai dari sana. That's why saya selalu sharing, saya punya prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Saya selalu sharing di sosial media saya bahwa kita harus yang punya yang namanya prinsip never ending improvement. Yaitu kita selalu belajar, ya selalu mengosongkan gelas kita. Ketemu siapapun kita kosongkan gelas kita belajar dan kita improve diri kita jadi lebih baik. Karena mau posisi kita di bawah, di tengah gitu ya, di atas, kita merasa kita paling hebat sekalipun, tentu kita harus belajar. Karena di mana kita stop belajar, di situ kita mulai semakin turun gitu loh, kita punya performance. Semakin kita tidak bisa berkembang jadi jauh lebih baik. Karena teman-teman, kita sekarang dunia kita ini berubah dengan sangat cepat, ya kan? Kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita tidak selalu belajar dengan teman sekitar, ya, dengan orang yang lebih berhasil, siapapun itu. Kalau kita tidak punya never ending improvement, sepertinya akan sangat berat untuk kita bisa maju terus gitu ya di hidup kita. That's why penting sekali untuk punya prinsip never ending improvement. Dengan ilmu yang ia baru dapatkan, Andika memutuskan untuk mengaplikasikannya dengan membangun berbagai macam usaha seperti usaha pakaian, kuliner, interior, dan juga proyek properti. Walaupun Andika sudah belajar banyak sebelum mencoba berbagai macam usaha, kegagalan pun tetap menimpa dia. Usaha-usaha yang dibangunnya banyak yang gagal dan ia pun pernah ditipu investasi bodong 2 kali pada awal karirnya sebagai investor. Selain berbisnis, Andika yang masih berumur 15 tahun ini juga mulai gemar dengan dunia pasar saham. Andika membaca artikel yang mengatakan bahwa sumber terbesar kekayaan salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, adalah dari investasi saham. Ya hanya dengan invest, tanpa memulai satupun bisnis. Ya itulah yang menarik. Saya bisa mulai invest di saham sejak usia 14 tahun, itu gara-gara story-nya Warren Buffett. Dengan passionate, Andika mempelajari semua hal tentang investasi saham. Namun, pada awalnya, orang tuanya melarang Andika berinvestasi saham karena saham di mata keluarganya seperti berjudi. Andika tetap bersikeras untuk investasi saham. Tetapi, karena masih di bawah umur 17 tahun, Andika harus memakai identitas ayahnya untuk membuka rekening saham. Berawal dengan modal 10 juta rupiah, Andika mampu mengelola dana tersebut dan meraup keuntungan yang fantastis. Tidak hanya itu, ia juga mengelola dana kerabat dan keluarganya hingga tumbuh sekitar 400%. Setelah beberapa tahun berinvestasi di pasar saham, Andika mampu menghasilkan miliaran rupiah dan membuat dia menjadi miliarder sebelum usia 20 tahun. Dengan uang itu, Andika membeli 4 unit properti dan juga beberapa mobil pribadi. Tidak hanya itu, penulis buku anak muda miliarder saham ini juga aktif diundang sebagai pembicara di berbagai universitas, seminar, dan talk show. Kita milenial sederhana dikit awal-awal nggak apa-apa lah. Yang penting 5-6 tahun ke depan kita jadi sukses luar biasa. Jadi kita fokus invest dan invest. Dengan kesuksesan ini, Andika memutuskan untuk membangun Putra Investor School pada tahun 2018 untuk berbagi ilmunya lebih lanjut tentang dunia pasar saham dan pentingnya investasi sejak usia muda. Jujur saya belum merasa sukses bagaimana gitu ya, karena mostly saya punya partners itu lebih sukses, jauh lebih sukses. Bahkan saya merasa saya baru mulai gitu kan, walaupun saya sudah belasan tahun di pasar saham, saya baru merasa momen sekarang ini saya akan mulai saya punya journey begitu. Nah kalau saya boleh share di kondisi sekarang ya, sebenarnya kalau kita punya goal apapun, tujuan apapun, visi kita apapun, kita pengen jadi apa, itu saran saya kita harus menjadi master bidang itu.
Ya, kalau bisa kita jadi nomor 1 di bidang itu, di kategorinya kita gitu ya. Karena sekarang kita sangat tahu informasi beredar dengan sangat gampangnya. Kita mau belajar apapun, kita akses sosial media, kita bisa belajar gitu kan. Tapi pengetahuan itu, action sampai jadi experience gitu ya, sampai kita jadi master, ini yang benar-benar kita butuh komitmen di sana teman-teman gitu ya. Kita butuh yang namanya the power of 10 years sama kekuatan 10.000 jam. Ya, jadi bidang apapun silakan teman-teman, asal kita menjadi nomor 1 di sana. Misal kita pengen di bidang investment misalnya, kita di bidang bisnis kan luas sekali. Nah tapi di kategori kalian, kalau bisa jadi yang terbaik di sana. Yang lagi memulai karir, saran saya adalah kalian test everything. Ya kalian coba try everything gitu. Karena saya sendiri memulai karir saya juga ya, mencoba banyak hal gitu ya, saya coba. Dan kenapa saya nggak pernah merasa takut gagal dan lain-lain? Karena saya merasa nggak ada namanya gagal gitu kan, itu adalah pelajaran kita. Ketika kita nabrak tembok, ya itu kita belajar teman-teman. Mungkin memang sakit dikit, menjauh dikit, tapi kita belajar. Sehingga di kemudian hari kita bisa lebih baik. Daripada kita nggak pernah coba apapun, ya kita nggak pernah terjun apapun, kita basically do nothing begitu kan. Maka tentu dari sisi pengalaman akan sangat minim sekali gitu. Jadi penting sekali untuk kita berani mencoba. Dan jangan takut yang namanya gagal tadi, jangan takut risiko, karena pada dasarnya yang tidak ada resikonya, yaitu tidak akan membuat kita menjadi siapa-siapa. Perlu diperhatikan adalah ambil resiko di sini juga ambil resiko yang bisa dikalkulasi teman-teman. Biasanya ketika saya melakukan satu investment bisnis, saya pasti memikirkan worst scenario-nya apa nih, ya hal terburuk yang bisa terjadi itu apa. Nah kalau saya merasa saya siap untuk mengambil resiko itu, ya saya akan jalankan. Jadi kita basically bukan mengambil resiko secara umum, tapi kita mengambil resiko yang sudah kita kalkulasi, yang nyaman juga buat kita. Kalau yang hal terburuk terjadi, kita masih oke. Nah itu kita lakukan. Makanya karena pemikiran seperti itulah, saya dari muda, belasan tahun, saya pernah bikin 4 restoran, saya coba, dan ternyata tidak berhasil. Nggak apa-apa gitu ya, saya belajar banyak hal di dunia F&B. Saya juga pernah bikin interior business gitu ya, pernah mau coba jadi property developer gitu ya, ternyata tidak berjalan dengan baik. Nah tapi akhirnya ternyata saya menemukan saya punya sweet spot gitu ya, ternyata saya sangat suka di dunia investment, makanya saya sudah lakukan di belasan tahun. Dan sampai hari ini saya akan melakukan hal yang kurang lebih sesuai dengan yaitu investment. Jadi saya tidak jauh-jauh dari di stock market investment gitu ya, di venture capital. Terus setelahnya juga buat satu platform equity crowdfunding. Itu semua masih berkaitan dengan investment. Saran saya itu test everything. Jadi kita punya pengalaman yang luas, pengalaman yang banyak. Mumpung masih muda, 20 tahun, mungkin masih belum punya keluarga, belum punya tanggung jawab. Itu kesempatan kita untuk mencoba banyak hal. Karena kalau misalnya kita sudah berkeluarga, kita baru mulai misalnya, itu akan menjadi sangat-sangat lebih berat karena kita sudah punya tanggungan teman-teman. Kini Andika Sutoroputra berhasil menjadi salah satu miliarder muda panutan anak-anak muda. Selain menjadi investor saham, Andika juga menjabat sebagai Managing Partner of Salt Ventures dan CEO of Lance Equity Crowdfunding.